Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan ya ikhwah. Ada pembahasan tasrif ya. Tasrif masa 131. Kemarin saya mulai kawan sampai mudhoaf sudah Pak ya? Khaffafa sudah kan ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk bina misal. Misal yaitu wahada yuwahidu. Contohnya di situ wahada, ada wakkala, ada yassara, ada warrosa. Yang ketiga ya, bina misal. Ini sama contohnya pada farroha. Ya. Apa itu misal ikhwan? Masih ingat misal? Ya, fa'ilnya berubah huruf ilat. Di sini wahada wawu ya. Wawu. Aslinya wahada. Nah, itu hak yang ditasydid itu kan tambahan satu. Ya, pada ain fi'ilnya. Baik, silakan hewan. Tasrif wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu tauhidan, tauhidatan, tauhadan, tihadan, muwahhidun, muwahhadun, wahid, la tuwahhid, muwahhadun. Nah ini. Jadi tauhid itu dikata wahada yuwahidu. Tauhidan. Artinya apa? Ij'al syai' wahidan. Artinya mengesahkan ya, menjadikan sesuatu menjadi esa, satu. Yaitu namanya tauhid. Yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi orang yang bertauhid apa bahasa Arabnya hewan? Muwahhid. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasus Syubhat, seorang muwahhid yang paham dalil Al-Quran dan Sunnah itu bisa mengalahkan 1000 ulama ahlu syirik. Ya, ulama syirik. Kenapa beliau katakan ulama? Karena mereka ya ketika mendatangkan syubhat, melakukan kesyirikan, mereka membawakan dalil. Ya, membawa syubhat. Artinya ketika mereka melegalkan kesyirikan ya kawan, mereka juga punya dalil. Berdalil mereka itu. Iya, jangan salah. Pakai dalilnya. Tapi ingat ya kawan, satu orang muwahhid yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah bisa mengalahkan 1000 dari ulama-ulama kemusyrikan. Nah itu ya. Ini wahada yuwahidu, mengesahkan. Yang sering dipakai apa? Masdarnya tauhid ya, tauhidan. Itu tauhid. Kemudian muwahhid juga sering kita dengar ya. Nah, wahid la tuwahid muwahhadun. Artinya mengesahkan. Fadhal ya kawan. Sekarang wakkala. Kala yuwakkilu taukilan, taukilatan, taukalan, tikalan, muwakkilun, muwakkalun, wakkil, la tuwakkil, muwakkalun. Ya, ini juga bahasa kita nih, mewakilkan. Diwakilkan saja. Taukil, namanya taukil ya, diwakilkan. Nah, kemudian itu ya kawan, antum lihat di masdar yang nomor 4 ya. Kan taukilan, taukilatan, taukalan, tikalan. Kenapa berubah menjadi tikalan? Kenapa berubah menjadi ya itu? Tikalan. Karena sebelumnya kasroh ya. Nah, asli kan wawu tuh.
tiu aslinya begitu kan ya. Karena sebenarnya kasrah maka wawunya diganti ya untuk lil munasabah harokat untuk menyesuaikan sebelumnya. Begitu ya. Nah, sekarang masuk yassara. Fadal. Yassara yuyassiru taisir. Taisirotan ya terus. Taisaron tisaron muyassarun yassir latu yassir muyassarun ya memudahkan. Yassir ya akhi, ya mudahkan ya akhi. Makanya Nabi pernah mengatakan gini kan, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan ya orang yang kesulitan, nanti Allah akan mudahkan dia urusan di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Ini ikhwan. Jadi nikmat ikhwan ya. Kalau kita bisa membantu orang lain, mengangkat kesusahan orang lain, Allah akan berikan suatu kenikmatan tersendiri dalam perasaan kita tuh ada. Ya, ingat itu ya, di dunia dan di akhirat. Orang yang kita bantu juga senang. Apalagi kita, Allah berikan kebahagiaan yang lebih dari orang yang kita bantu tadi. Itu Allah yang ngasih. Ada kesenangan dalam hati. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Anda bisa baca hadisnya itu tentang kata yassara. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ya yassiru wala tunaffiru. Ya, ketika Nabi diperintah ya, yassiru, mudahkan, jangan jadikan orang itu lari dari dakwah. Basyiru, ya basyiru, berikan dia kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan dijadikan dia lari. Jadi ya kan ya, itu di antara metode dakwah. Baik, ini juga sering muncul ya kawan. Kayak yassara ini sering muncul. Ya, wahada jadi juga sering muncul. Sekarang kita masuk warrosa. Warrosa yuwarrisu. Taurisannya. Taurisatan, taurosan, tirosan, muwarrosun, warris, latuwarris, muwarrosun. Ya, kalau antum belajar nanti ilmu fikih tentang bab mawaris, ini juga muncul kalimat ini. Ya, namanya muwarris. Maksudnya orang yang mewariskan, berarti si mayit yang meninggal. Ya. Nanti ada ahlul waris, berarti orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Berarti kayak anak-anaknya itu loh, namanya ahlul waris. Nanti ada namanya muwarris. Kalau muwarris apa berarti, kawan? Si mayit tadi yang meninggal, ya, namanya muwarris, Pak. Kalau muwarros, harta yang diwariskan namanya muwarros. Tidak kan ya? Kalau muwaris, orang yang mewariskan, mewarisi, artinya Pak, yang si mayit tadi yang meninggal. Kalau muwarros, berarti harta yang diwariskan, ada berapa, itu berapa miliar harta yang diwariskan. Kalau ahli waris, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Itu Mas, itu dalam bahasa Arab semua itu. Istilahnya itu kalau untuk bahasa Arab semakin mudah nanti. Ada muwarris, muwarros, ada ahli waris. Ya. Baik. Kemudian selesai yang misal ada 4 doang contohnya. Sekarang ajwaf. Ajwaf 4 juga nih ya, Pak. Habis sudah ya, kita belajar baca ya. Satu lagi ajwaf sekarang. Kalau ajwaf apa ya, Pak? Yang ain fi'ilnya berubah huruf illat. Silakan ya, Wan. Hawalatnya memalingkan. Hawala yuhawwilu tahwilan. Ayo.
tahwilan tahwilatan tahwalan tihwalan muhawwilun muhawwalun hawwil la tuhawwil muhawwalun. Kalau antum di Arab sana kan ada bank ya kawan ya. Bank-bank itu ada tulisan apa sih? Tahwil. Tahwil itu apa ya kan? Diartikan apa di sana? Tahwil itu kan artinya transfer ya kan? Mentransfer uang. Tahwil. Iya, tahwil. Maksudnya apa kalau bahasa kita memalingkan? Maksudnya mentransfer kan sama dengan memalingkan. Dari sini dipalingkan ke negara yang akan dikirim uang. Jadi begitu ya. Dan nanti bisa diartikan yang lain. Iya, hawil fulus. Kalau antum dengar kalimat hawil fulus, maksudnya kirimkan, transfer uangnya gitu ya. Artinya begitu. Makanya tahwil diartikan mentransfer uang. Ya kadang begitu diartikannya ya. Tapi kok aslinya memalingkan ya? Memalingkannya maksudnya gimana? Yaitu tadi dari satu tempat uang ini dipalingkan ke negara lain, maksudnya ditransfer gitu loh kawan. Ya. Ya nanti bisa diartikan kalimat yang lain. Disesuaikan aja kayaknya. Kemudian sekarang zawwara, memalsukan. Ayo zawwara yuzawwiru tazwiran. Fadal. Wara yuzawwiru tazwiran tazwiratan tazwaran tizwaran muzawwirun muzawwarun zawwir la tuzawwir muzawwarun. Nah kalimat zawwara ini biasanya dalam pembahasan tentang hadis-hadis palsu itu. Iya, hadis palsu, orang yang suka memalsukan. Man zawwara hadal hadis gitu ya. Siapa orang yang memalsukan hadis ini siapa gitu ya. Ya kan di zaman sekarang ya kawan ya. Masya Allah ini. Kan bulan Rabiul Awal ini banyak hadis palsu beredar. Di antaranya ya kawan. Ya, man aqama maulidi. Ya, man aqama maulidi kan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ini katanya hadis katanya ini hadis Nabi ya. Barang siapa yang merayakan maulidku, perayaan maulidku, hari kelahiranku, merayakan hari ulang tahunku gitu ya, maka saya akan beri syafaat di hari kiamat. Subhanallah. Ada lagi gini ya kawan. Ada mengatakan nih, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham limaulidi, untuk acara apa, perayaanku, perayaan maulidku ya, kana, maka dia fakaan nama, maka dia seperti anfaqa jabalan minad dhahab fi sabilillah, maka seolah dia seperti menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah ya kawan. Luar biasa. Ini hadis ya kawan ya. Disandarkan ada yang mengatakan dari hadis Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Aneh, lucu. Hadis ini kita nggak usah bahas sanadnya ya, jelas hadis ini gundul ya kawan, artinya nggak punya kepala, nggak punya ekor. Iya, hadis ini nggak punya kepala, nggak punya ekor. Ya sanadnya siapa nggak jelas. Iya, jelas palsu ya kawan. Kenapa kita katakan palsu? Dari maknanya saja sudah aneh, ya kan, aneh sekali karena perayaan Maulid itu Nabi nggak pernah yang namanya mencontohkannya, ya kan? Nabi nggak pernah merayakan dan nggak pernah mengajarkan kepada para sahabat tentang maulid, acara perayaan maulid. Dan sahabat yang nggak ada yang merayakan maulid. Sampai di generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu nggak ada ya kawan. Atau tahu kan muncul perayaan maulid di kapan? Di abad keempat, 363 Hijriah. Yaitu Bani Ubaid Al-Qaddah dari kalangan Fatimiyun. Mereka orang-orang Syiah Rafidah, kata Ibnu Katsir, orang-orang Syiah Rafidah. Ya, bahkan Imam Ghazali mengatakan mereka itu sangat jelas kekufurannya tentang kepada Islam. Itu muncul di abad keempat. Di generasi awal, 3 generasi sahabat tabi'in itu nggak ada sama sekali. Makanya penisbatan keliru ya kawan ya. Kalau dinisbatkan kepada Sulahuddin Al-Ayyubi, ini sangat fatal. Ya, yaitu Bani Ubaid dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah. Nah, orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mengatasnamakan Fatimiyun, mengatasnamakan apa tadi? Dari keluarga Fatimah ya.
dari keluarga Nabi ya, Fatimah. Mereka tuh punya banyak perayaan ya kan. Perayaan apa namanya? Ulang tahun Nabi, Maulid Nabi mereka punya setiap tahunnya. Perayaan awal bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kemudian perayaan Ali bin Abi Thalib, hari kelahiran Ali bin Abi Thalib, perayaan Hasan Husain. Ya, mereka punya semuanya. Ya, hidupnya penuh dengan perayaan-perayaan. Ya, jadi merayakan terus begitu ya. Nah, berjalan sampai sekarang. Ya, berjalan sampai sekarang. Adapun ya kawan, kalau hari kelahiran Nabi jelas ya, hari Senin Nabi dilahirkan. Hadis Abi Qatadah ketika Nabi ditanya tentang kenapa Nabi puasa hari Senin. Nabi menjawab apa? Hadza yaumun ulidtu wa yaumun buistu wa yaumun unzila ilayya. Karena hari Senin itu hari saya dilahirkan. Berarti Nabi jelas mengatakan demikian ya. Kalau harinya memang benar Nabi dilahirkan hari Senin. Hari Senin hari saya dilahirkan dan saya diutus, diangkat menjadi seorang rasul ya maksudnya ya. Kemudian dan di hari Senin itu pula saya diturunkan wahyu kepadaku. Ya, jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi ya kawan, merayakan Maulid dengan cara berpuasa ya kawan. Kalau ingin mencontoh Nabi, cara merayakan Maulid Nabi dengan cara puasa, bukan dengan perayaan-perayaan yang tidak ada contoh dari baginda alaihi salatu wassalam. Ini teman kaidah dalam ilmu agama, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya ini adalah kebaikan. Sekarang kita tanya, perayaan ini terkait adat istiadat atau urusan agama sih? Ibadah atau adat, Mas? Ibadah ya? Pasti ibadah kan? Karena mereka mengatakan ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, berarti kan ibadah. Kalau adat istiadat ya sudah, selesai, kita nggak usah bahas lagi. Adat kan? Tapi kalau mengatasnamakan agama, berarti adalah ibadah. Ibadah butuh dalil nggak? Butuh dalil. Harus ada dalilnya, amalan dari Nabi, contoh dari Nabi, kemudian diamalkan oleh para sahabat. Minimal kan begitu. Sahabat yang berguru sama Nabi. Maka kita katakan laukana khairan lasabaquna ilaihim. Seandainya perkara ini baik, maka mereka para sahabat lebih dulu mengamalkan amalan ini. Karena sahabat manusia yang paling semangat dalam kebaikan ya kawan. Jangankan masalah seperti itu ya kawan ya. Iya. Mereka itu apa yang Nabi lakukan mereka contoh. Insyaallah ya. Dari sekian kita lihat sholatnya Nabi, bagaimana Nabi sholat di depan mereka, mereka contoh. Bagaimana gerakan Nabi, ya bacaan Nabi apa, mereka contoh secara detail itu, secara detail. Itulah para sahabat ya, ingin mencontoh baginda alaihi salatu wassalam. Maka seandainya itu baik, maka mereka lebih dulu untuk mengamalkannya. Anda bisa baca ya kawan ya, banyak sekali ya dalil-dalil terkait masalah itu. Baik, kemudian di situ sekarang jawaza, masuk pembahasan jawaza. Ayo, membolehkan. Jawaza yujawizu tajwizan, tajwizatan, tazwajan, tizwajan, muzawwijun, muzawwajun, zawwid, jawwiz, la tujawwiz, mujawwazun ya, jawwiz ya, la tujawwiz, mujawwazun ya, jawwiz, bolehkanlah. Orang yang membolehkan berarti apa? Mujawwiz, yang diperbolehkan, mujawwaz. Nah, sekarang satu lagi kawan, tawwala. Tawwala yutawwilu tatwilan, tatwilatan, tatwalan, titwalan, mutawwilun, mutawwalun, tawwil, la tutawwil, mutawwalun. Nah ini ya, tawwala. Kalau tola kan panjang doang ya kawan ya. Tola ya tulu panjang. Tapi kalau tawwala sudah butuh objek, memanjangkan.
Nah, mungkin cukup ini dulu ya, sampai ajwaf aja dulu. Coba kita baca lagi ya, kawan. Yang kemarin ya, kawan. Ada pertanyaan nggak ini? Kalau ini masdarnya sudah jelas ya, gampang, dia lihat aja situ. Tinggal ngikutin wazan aja, nggak ada tambah-tambahan kayak kemarin. Nggak usah nyari di kamus masdarnya. Coba kita baca ini, ambil faedahnya sekalian. Sampai mana ya, kawan? Dalil ya? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Nah ini. Siapa yang baca nih? Fadhal. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naam, barakallahu fikum. Baik ya, kawan ya. Seharusnya kita baca dari awal lagi nih, kawan. Mungkin biar sampai hafal. Coba dibaca Mas Rizky dari awal, Mas. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Mas ya. Nanti biar sampai al-asrnya. Matnu al-usuli as-salasati al-muqaddimatu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakumullahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dini al-islami bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru ala al-adha fihi. Wad dalilu qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, barakallahu fikum. Baik ya, kawan. Jadi kemarin kita udah bahas ya, ada 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama ilmu. Ilmu di sini ya, kawan, yaitu ilmu terkait dengan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan kita tahu bahwasanya ilmu ini terkait masalah ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Jadi menyamakan ilmu, kemudian ilmu ini disebarkan kepada kaum muslimin, ini tidak diragukan bahwasanya ilmu merupakan ibadah yang paling agung. Ya. Karena pahalanya itu mengalir, ya, kawan. Nanti ketika di dunia, bahkan kita setelah meninggalkan dunia ini ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini kata Allah dalam Al-Quran, wa ammaz zabadu fayadhabu jufaa. Yang namanya buih, tahu buih antum ya? Apa buih, kawan? Apa sih buih? Busa ya? Iya. Akan sirna, artinya kebatilan. Jadi kalau antum dengar ada suatu syubhat, orang menyampaikan kebatilan, ya sudah, biasanya kan viral tuh, viral, nanti akan hilang dengan sendirinya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang namanya kebenaran, ya kawan, kata Allah,
akan senantiasa tertancap di muka bumi ini, akan kekal dia. Ya, fayam kusu fil ar. Kadzalika yadribullahul amsal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Jadi kantum kalau menyampaikan kebenaran itu benar, gak usah ragu. Mungkin ada orang yang menerima atau ada yang tidak menerima, itu biasa. Tapi ingat, yang namanya kebenaran pasti Allah akan tancapkan di permukaan bumi ini. Fitrah manusia akan menerima kebenaran, cepat atau lambat. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi. Setelah berilmu apa tadi? Mengamalkan ilmu tersebut. Kita sudah jelaskan kemarin ya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Ya, setelah itu apa? Kita mendakwahkannya. Jangan egois. Jangan pingin bisa sendiri. Tapi ajak orang lain juga bisa mengamalkan ilmu dan mendakwahkan dan menyampaikan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah, ini ar-rabi'ah, yang keempat adalah as-sabr 'alal adha, yaitu bersabar di atas gangguan ketika berdakwah. Ini pasti ada ya kawan. Setelah kita mendakwahkan ilmu, pasti poin yang keempat ini harus kita siap untuk menerima ujian dan cobaan ketika mendakwahkan ilmu. Antum bisa lihat kisahnya para nabi dan rasul ya, bagaimana ujian mereka ketika menyampaikan ilmu. Ada yang dibunuh oleh kaumnya, ada yang terusir dari kampung halamannya, ya, bahkan anak istrinya tidak menerima dakwahnya. Ada yang sampai 950 tahun. Siapa itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, cuman sedikit, hanya 14 orang atau berapa yang mengikuti dakwahnya. Itu sudah biasa ya kawan. Itu bukan menunjukkan tidak berhasil dakwahnya, bukan. Tapi apa? Justru mereka itu orang-orang yang luar biasa ketika mendakwahkan ilmu. Kemudian ya kawan ya, dalilu qauluhu ta'ala. Maksud beliau apa? Dari 4 pernyataan ini, 4 dari 4 yang wajib kita pelajari ini, apa sih dalilnya? Ya, ini dalilnya nih. Ini saya katakan ini. Wal asri. Ini dalilnya surat Al-Asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dan ingat ya kawan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini kan bersumpah dengan waktu ya, dengan masa, waktu asar. Menunjukkan apa? Waktu itu sangat-sangat berharga. Ya, sangat berharga, wajib kita menjaganya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Antum perhatikan di situ ada taukid 2. Yang pertama inna, sesungguhnya. Yang kedua taukidnya penguat lagi la dikasih fi, yang menunjukkan apa? Benar-benar dalam kerugian. Sungguh benar-benar manusia dalam kerugian. Kalau bahasa kasarnya ya kawan, bisa artinya sumpah. Demi Allah, sumpah gitu loh. Manusia itu sangat rugi. Illal ladzina amanu, kecuali. Jadi ada 4 orang yang Allah kecualikan. Ada 4 orang yang Allah keluarkan dari sifat kerugian tadi. Siapa saja mereka? Yaitu orang yang beriman. Loh, kok bisa mas? Kok bisa beliau memberikan dalil dari 4 poin yang tadi? Berilmu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar. Dengan ayat ini, apa hubungannya orang yang beriman ya kawan dengan ilmu? Ayo, apa hubungannya? Pertama, kecuali orang-orang yang beriman, berarti orang yang berilmu. Apa hubungannya Pak? Antara ilmu dengan iman. Apa ya kawan? Kok bisa dikaitkan orang yang beriman itu dengan orang yang berilmu? Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu ya kawan. Berarti kalau kita mengatasnamakan orang yang beriman kepada Allah, harus berilmu, harus mencari ilmu. Karena dengan iman inilah, kan iman itu kan berarti kan beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mentaati perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintahnya. Harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana hal-hal yang bisa mendekatkan kepada Allah. Ini kita harus ilmui. Maka mustahil
orang yang beriman kemudian dia jahil. Ya, inilah maksudnya. Maksud beliau itu di sini. Ya, makanya tadi ilmu kan, wajib berilmu. Ini dalilnya, yaitu kecuali orang yang beriman, yang Allah kecualikan dari kerugian. Kalau kita ingin terbebas dari sifat rugi, kawan, maka pertama menjadi orang yang beriman dan berilmu. Itu ya. Wa amilus salihat. Kemudian apa? Dia beramal saleh. Kalau amal saleh jelas ya. Tadi kan al-amal tadi ya. Al-amalu bihi tadi, yaitu mengamalkan ilmu. Tidak hanya beriman saja, tapi yang namanya orang yang beriman itu apa? Mengamalkan ilmunya tadi, yaitu apa? Wa amilus salihat, beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dalam kebenaran. Apa ini ya kawan? Apa ini? Dakwah, memberikan tausiah, menyampaikan nasihat kepada sesama rekannya. Ini sifat orang yang beriman demikian. Ya, saling memberikan masukan. Kalau temannya tergelincir dikasih tahu, diingatkan ya kawan, dinasihati, begitu. Ya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian saling berwasiat dalam kesabaran. Ini poin yang berapa? Keempat. Ya, karena biasanya orang ketika dikasih tahu, dinasihati itu nggak semua orang mau. Ingat kawan, ketika kita memberikan nasihat dan dia tersinggung, itu tanda kebaikan sebenarnya, tanda bagus. Kenapa kok bisa bagus? Tersinggung berarti dia menunjukkan dia salah, dia ngerasa salah sebenarnya, gitu loh. Dia merasa salah, semoga dia dapat hidayah. Ya, kalau dia tersinggung berarti dia merasa salah. Ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin karena gengsi barangkali Pak ya, gengsi atau yang lainnya, sehingga dia mungkin enggan menerima kebenaran tadi. Tapi kita harapkan, kita doakan semoga dapat hidayah. Nah ini ya kawan, jadi 4 poin tadi ya kawan terkumpul dalam surat Al-Asr. Nih Pak, kalau kita ingin selamat, dihindarkan dari sifat orang-orang yang merugi di dunia, maka miliki 4 sifat ini. Beriman, dan iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Kemudian amalkan ilmu tersebut dan saling memberikan wasiat kepada sesama kita. Kemudian kita bersabar di atas ujian. Nah ini ya, jelas ya kawan ya. Maka kalau kita hidup di dunia tidak bisa mendapatkan 4 poin ini ya kawan, naudzubillah, kita layaknya binatang hidup di dunia ini. Iya, yang dicarinya kesenangan Pak, kesenangan dunia ini yang akan kita tinggalkan. Ini nih kawan, kita harus punya cita-cita yang besar. Ya, mencapai surga Firdaus. Itu cita-cita kita yang harus kita tanamkan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Seenak apapun, sepanjang apapun umur kita akan tinggalkan dunia ini. Ya. Kalau yang dicarinya kesenangan ya kawan, apa sama dengan apa halnya seperti binatang. Binatang pun bisa kayak gitu kan. Cari kesenangan, makan, minum, kawin dan seterusnya, itu binatang, sifat binatang. Yang dicarinya kepuasan perut, ya, dan hawa nafsu. Apa bedanya dengan binatang? Dan kita manusia diberikan akal sehat, ya, akal sehat, dan Allah utus seorang nabi yang membimbing kita agar menjadi hamba yang taat, ya, yang benar, yang lurus dalam beribadah. Nah ini ya kawan ya, ini 4 poin yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian ya kawan, terkait masalah sabar ini saya berikan catatan ya sedikit. Sabar ini kan dalam bahasa kita apa? Menahan diri Pak ya, al-habs, menahan diri. Kalau bahasa Arabnya habsun nafsi ala asya ya, atau an asya. Jadi menahan diri dari sesuatu yang kita benci, yang tidak kita sukai. Itu namanya sabar. Nah, sabar ini, ikhwan, ada 3 macam.
Ya, ada tiga macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi kita sholat, kita belajar itu sabar ya kawan. Apapun yang kita kerjakan dalam ketaatan, kita wajib sabar. As-sabru ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan. Karena kalau kita nggak sabar ya kawan, malas ke masjid, malas belajar agama, ya apapun malas nanti. Makanya sabar. Ingin ikhwan, cita-cita kita meraih surganya Allah, maka harus bersabar, ya bersabar. Dan surga itu mahal. Demi Allah ikhwannya, kalau seandainya Allah takdirkan dan kita memohon kepada Allah ya, mendapatkan surganya, tidak bisa amal soleh yang kita kerjakan itu bisa membalas surganya Allah Azza wa Jalla. Nggak akan bisa. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, murni. Adapun amal kita ini hanya nanti menunjukkan apa? Tingkatan nanti sesuai dengan tingkatan kita di surga. Menaikkan tingkatan saja. Masuk surga seseorang itu karena kasih sayang Allah, bukan karena amalnya. Karena sebagus apapun amal kita nggak bisa menebus kenikmatan surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Bersabar di atas apa? Dari berbuat maksiat. Kita tahan ya, bersabar dari melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar di atas takdir Allah. Bersabar di atas takdir Allah yang buruk, atau bersabar di atas ujian lah, ujian yang buruk. Di antara tiga sabar ini, ikhwan, ya, di antara dari tiga sabar ini, mana yang lebih utama? Mana Pak? Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan maksiat, sabar di atas ujian atau cobaan. Dari tiga sabar ini, mana yang lebih utama, ikhwan? Mana yang paling utama? Ayo. Kenapa, ikhwan? Ketaatan. Kenapa, ikhwan? Kenapa ketaatan? Orang yang taat kepada Allah tidak berbuat maksiat. Terus Pak? Bersabar dalam ujian. Masya Allah. Ada yang lain? Barangkali menambahkan? Baik, betul Ikhwan, betul. Nah, Syekh Abdul Azim Al-Badawi menjelaskan bahwa dari tiga macam sabar ini, yang paling tinggi tingkatannya adalah yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan, dalam menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena dalam poin ini, ikhwan, kita tidak ada pilihan. Apa namanya? Di poin ini kita banyak pilihan itu loh. Bisa banyak alasan untuk tidak taat itu bisa. Sedangkan yang lain kan bisa tidak ada pilihan yang lain. Yang dua dan yang ketiga itu nggak ada pilihan. Memang harus bersabar. Dan yang pertama ini banyak godaannya dan banyak pilihannya. Sebagai contoh ya kawan, kita mendengar panggilan azan maghrib ini ya, kan banyak pilihan Pak ya. Mau di rumah nonton TV juga boleh. Siapa yang ngelarang? Ya Pak ya, nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang maksa-maksa kita untuk ayo masjid. Nggak kayak gitu. Emang antum tinggal di pondok kan gitu? Nggak kan? Antum mau nongkrong juga di tengah pinggir jalan sambil main HP juga nggak ada yang ngelarang. Di waktu seperti itu azan maghrib ya. Antum mau kemana keluar jalan di mall, jalan-jalan ke mall juga nggak ada yang ngelarang. Artinya di saat itu ketika sabar menjalankan ketaatan ini kawan, banyak godaan dan pilihannya. Antum mau ngapain saja bebas. Mau lanjut tidur juga terserah.
Ya Pak ya, mau ngobrol, bercengkrama dengan anak istri di rumah juga nggak ada masalah. Itu hak Anda kan gitu. Nah, namun ketika kesenangan ini semuanya Pak, kita paksakan untuk melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka ibadah kepada Allah, ini luar biasa Pak. Iya, maka ini tingkatan yang paling tinggi, sabar di atas ketaatan. Karena ketika kita bisa menundukkan nafsu-nafsu tadi ya, entah jalan-jalan, nongkrong atau yang lainnya, kita tundukkan dan kita pilih satu, mentaati perintah Allah, ini luar biasa. Jadi orang yang hebat, bisa menundukkan hawa nafsunya dan memilih perintah atau panggilan Allah Azza wa Jalla. Nah ini, coba kalau musibah ya kawan, dia mendengar berita, kabar berita kalau orang tuanya meninggal. Naudzubillah ya. Apa yang dia lakukan? Ya mau nggak mau harus sabar, harus terima itu takdir, ya Pak ya. Dia mau guling-guling, mau teriak-teriak, apa bisa kemudian bapaknya hidup lagi Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Cuman satu pilihan, ya harus sabar. Nggak ada kata lain, harus sabar. Ya sudah sabar. Mau loncat-loncat pun, mau teriak kayak apapun, mau guling-guling, apakah bisa orang tuanya kemudian hidup? Nggak bisa ya kawan. Jadi nggak ada pilihan dia. Kayak maksiat juga, meninggalkan maksiat itu haram, sudah. Nggak bisa kita ada banyak alasan, harus kita tinggalkan. Ya harus kita tinggalkan. Nah yang pertama tadi ya kawan, itu banyak godaan, banyak pilihan, tapi ketika ditundukkan nafsu kita, maka ini luar biasa. Ya, inilah tingkatan sabar yang paling tinggi Pak. Nah ini nggak semua orang dapat Pak ya, nggak semua orang bisa seperti itu. Kalau yang mungkin kalau yang ketiga tadi ya, semua orang mungkin hampir semua orang bisa, karena mau nggak mau harus sabar dia. Ya, mungkin yang kedua juga bisa, karena dia tahu ini maksiat, ini dosa, dia tinggalkan. Tapi kalau yang pertama ini berat, banyakkan orang berat sekali. Ya kalau kecuali apa? Dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Pak, kalau kita dimudahkan ikhwan, dalam ketaatan antum harus bersyukur. Ya, kok saya mudah ya melaksanakan qiyamul lail, mungkin puasa sunnah, mungkin pergi ke masjid. Ini luar biasa. Antum jaga itu nikmat. Ya, antum jaga itu, syukuri itu luar biasa. Enggak semua orang dapat. Ada orang itu banyak alasannya ikhwan. Mau pergi ke masjid itu banyak alasannya. Ah nanti aja lagi ini, entah lagi sibuk, entah apa. Banyak orang itu. Itu semuanya waswas dari syaitan. Ya yang memalingkan diri dari jalan Allah. Ingat ya kawan, semakin orang jauh dari Allah Azza wa Jal, itu bertanda, yaitu tanda Allah akan berpaling dari orang seperti ini. Ingat ya, kalau dia semakin jauh dari ketaatan, tanda Allah sudah berpaling dari orang seperti itu. Kalau Allah berpaling, kira-kira doanya diterima nggak? Nggak bakal diterima. Ya, hidupnya nggak bakal berkah. Orang Allah sudah berpaling kok. Ya, maka cari ya jalan yang menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Baik, kemudian kita bahas sedikit tentang ini makan ya. Tentang ayat ini surat Al-Asr. Wal asri, kalau asr ini enggak ada ini isim apa Iwan? Isim apa? Mustaq atau jamid? Jamid ya. Jadi nggak ada asal usulnya itu. Ya usul apa gitu aja. Nggak ada akar katanya. Innal insana. Ingat ya kawan, di situ ada inna. Kalau ada inna, nanti setelahnya harus apa? Di fathah ya. Ini kaidahnya begitu. Innal insana, nggak boleh dibahasa insanu atau insani, nggak boleh. Kemudian lafi khusrin. Insan itu isim apa ini? Mustaq atau jamid? Ayo. Tahu nggak akar katanya apa ini? Apa ya kawan? Insan itu dari kata apa?
Dari mana ya kawan? Jamid atau mustaq? Kalau jamid berarti nggak ada akar katanya. Ya mas ya? Ya sudah insan gitu aja. Ya jamid sepertinya jamid. Dia nggak ada kata dari anasa yang yaknusu insan, nggak ada. Dia jamid ya, nggak ada akar katanya. Nanti kalau ada yang tahu akar katanya bisa sharing mas ya. Selama ini anak insan itu anak yang pahami dia isim jamid, bukan mustaq. Iya. Kemudian lafi khusrin. Lam di situ lam taukid ya, sungguh gitu ya. Fi dalam khusr, kerugian. Kalau khusrin ada akar katanya dari kata apa? Khosara. Kalau khusrin ini masdar ya kawan, masdar dari khosara, khusrin. Artinya rugi. Illa kecuali, ini huruf ya. Illa alladina isim apa? Isim apa ya kawan? Isim mausul. Mudzakkar atau muannas? Untuk mudzakkar, jamak mudzakkar. Coba antum tasrif isim mausul ya kawan. Untuk mudzakkar dulu. Alladani, alladina. Yang muannas allati, allatani, allai atau allati. Harus ingat ya, Pak ya? Iya, harus ingat ini ya. Nah ini, kalau alladina kan ini jamak tuh, jamak mudzakarnya. Nanti buka lagi isim mausul ya. Pembahasan isim mausul tentang isim ma'rifat itu. Kemudian alladina amanu. Abu Rufaidah. Amanu. Itu akar katanya apa itu? Iya, amanah. Aslinya amanah. Nanti insya Allah kita masuk di ini habis wazan fa'ala yufa'ilu nanti ada fa'ala. Biasanya fa'ala panjang. Amana yu'aminu mu'amanatan gitu. Nanti ada. Ini ya kan. Ini yang panjang ini. Amanu. Yaitu orang-orang yang beriman. Wawu itu ya kawan menunjukkan apa itu? Subjeknya mereka, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wa amilu. Akar katanya apa nih? Amila ya malu. Ya, ini fi'il madhi ya, amila ya malu. Kalau bersama dengan wawu jamak berarti dia fa'ilnya jamak. Coba antum tasrif amila amilu ya. Tasrif lughawi ya, yang ke bawah. Amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amiltuma, tunna, amiltu, amilna. Nah itu yang amilu. Jadi mereka, subjeknya mereka. Berarti kalau ditanya ya kawan, begini. Coba ya, kalau ditanya wa amilu, itu kan fi'il madhi. Oke ya. Mana fa'ilnya? Karena setiap fi'il harus ada fa'ilnya, subjeknya. Mana ya kawan? Kalau ditanya begitu. Atau enggak usah mikir jauh-jauh. Itu ada wawu jamak itu. Jawab aja. Fa'ilnya berupa domir mustatir. Takdirnya apa sih itu? Wawu jamaah domir apa? Hum. Iya, atau langsung begini aja. Mana fa'ilnya atau subjeknya? Atau menjawab wawu jamaah. Wawu itu loh. Wa amilu wawu itu. Takdirnya apa? Domir hum. Ya, domir hum. Jadi mereka beramal soleh. Gitu loh. Mereka beramal soleh. Baik, solihat. Solihat itu jamak apa ya kawan? Jamak apa itu? Ada alif dan ta. Berarti apa jamak? Mu'anas salim. Iya. Jamak muannas salim itu. Solihat itu jamak muannas salim. Ada alif dan ta di situ. Wazannya apa itu? Fa'ilun ya. Fa'ilun. Isim fa'il solihun. Solihat di sini dijamakkan muannas salim. Berarti amal-amal soleh. Watawasau. Ini belum ya. Nanti ini kita masuk pembahasan ya kawan. Tafa'ala wazannya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Contohnya ini. Tawaso ya tawasau tawasian. Ini ada nanti. Ya nggak apa nanti. Insya Allah nih. Tafa'ala wazan nih. Nanti yang tafa'ala ini berarti tambahnya berapa itu? 2
dua huruf. Ya, kita baru masuk satu huruf pun belum selesai kan? Baru yang fa'ala. Ya, nanti kalau sudah ikut wazan tafa'ala ya kawan, artinya berubah, saling. Ini kan tawasau, berarti saling memberikan wasiat. Ini ya kawan ya, sama-sama ikhwan, sesama kawan ya, harus saling memberi wasiat, memberikan nasihat. Ini penting ya. Bil haq, dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dalam kesabaran, berwasiat dalam kesabaran. Nah ini. Baik. Iya, pertanyaannya gini, kawan. Pertanyaannya. Kenapa Syekh selalu mendatangkan dalil? Ya, mengiringi dalil ya. Setelah menyebutkan 4 masalah ini, kemudian beliau datangkan dalil. Apa maksudnya? Ini ada maksudnya ya, kawan. Ada maksud yang tersimpan di situ, faedah yang sangat luar biasa. Ya. Setelah beliau datangkan 4 perkara ini, kita wajib berilmu, beramal, mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu dan bersabar di atas ujian ketika berdakwah. Ya, selalu begitu. Setelah memberikan pernyataan, mesti didatangkan dalil. Kenapa ya, kawan? Iya. Gimana, Pak? Nah, Pak, Masya Allah. Pertama beliau mengingatkan kita ya, kawan, mendidik santrinya, siapapun lah, mau santrinya atau pembaca siapapun, agar kita dalam beragama ini jangan taklid. Iya ya, jangan taklid, harus di atas ilmu dalil, gitu loh. Nah ini kawan, ditanamkan dari awal, maka beliau banyak dibenci orang, tapi beliau nggak peduli, ya. Karena banyakkan orang kan ya beragama itu hanya nenek moyang lah ya, melanjutkan warisan nenek moyang. Ini bukan beragama. Yang namanya agama itu harus ittiba, sesuai dengan dalil. Ya, beliau mengajar, mendidik santrinya, mendidik siapapun ya dari kalangan kaum muslimin, agar dalam beragama itu harus dibangun di atas dalil, bukan taklid. Ingat ya, bukan taklid. Ini poin yang beliau ingin sampaikan. Kemudian yang kedua ya kawan, poin yang kedua, beliau ingin ya supaya para tulabul ilm, ya para pencari ilmu ini, dia punya dalil, punya hujjah, ya punya hujjah, ya punya hujjah Pak, punya dalil untuk bisa meluruskan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang taklid tadi kan bisa dijelaskan. Ini loh cara beragama itu seperti ini. Biar bisa menjelaskan seperti itu. Tidak hanya katanya atau hanya sekedar warisan nenek moyang. Ya, kayak tadi hadis palsu tersebar sampai sekarang ya ada yang menyebarkan terus. Itu kan seharusnya kan ditanya itu. Itu dari mana asal usulnya? Riwayat siapa? Kan jawabannya kan yang penting saya dengar ini kata kiai, sudah saya ikutin. Enggak seperti itu. Ingat ya kawan, kita itu kan ingin mencari kebenaran ya. Ingin mencari kebenaran itu harus dicari. Kalau mau kayak gitu ya sudah taklid saya, nggak usah belajar apa kata guru gitu ya, apa kata orang. Kalau gitu nggak ada perkembangan kita dalam belajar. Kemudian yang ketiga ya kawan, tujuannya beliau apa Pak? Setelah beliau datangkan dalil ini, tujuannya tadi pertama apa tadi? Supaya seorang thalib itu harus beragama dalam beragama itu ittiba, di atas dalil ya, bukan taklid. Yang kedua apa tadi Pak? Supaya punya hujjah. Ya, kita itu beragama itu punya hujjah. Kemudian yang ketiga, supaya seorang thalib ini punya kudrah, punya kemampuan untuk istinbat hukum, mengambil istinbat apa hukum, ya dengan dalil-dalil yang sahih. Seperti ini 4 poin ini, mana istinbat hukumnya mana? Ya, nah ini surat Al-Asr ini. Jadi pengambilan dalil
dari 4 hukum tadi, berilmu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar. Dari mana? Inilah dari surat Al-Asr. Jadi kita diajarkan seperti itu, ya. Cara mengambil istinbat dari hukum dari sebuah permasalahan dengan dalil yang sahih, dengan dalil yang sahih. Gimana ya kawan? Cukup apa lanjut? Gimana Bu Gesang? Hah? Udah ngantuk belum? Kalau udah ngantuk ya sudah, ya kan? Jangan dipaksa ya. Abu Rufaidah, udah ngantuk belum? Coba dibaca nih perkataan Imam Syafi'i. Satu lagi ya. Satu lagi. Fadal. Mas. Ikra Mas. Qala Syafi'i. Gimana? Antum baju kuning ya? Ya itu aja, satu ini aja, satu alinea saja. Kalau Syafi'i itu sampai itu yang lakafat hum itu aja. Asy-Syafi'i rahimahullah lauma anzalallah hujjatan khalqihi ila hadis sallallahu laka fathum. Iya, Masya Allah. Lakafat hum. Lakafat hum. Coba kita terjemahkan ya Pak ya. Barakallahu fikum. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris ya. Kalau Muhammad bin Ismail siapa? Imam Bukhari. Nah, ya, jadi namanya Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris. Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Syafi'i. Ini Syafi'i ini ya kawan, dia nisbat kepada kakek yang nomor 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Biasa begitu ya kan ya, ada doa di situ, rahimahullahu taala. Qala yaqulu, fi'il apa itu? Fi'il apa namanya? Binanya apa? Fi'il madhi, betul. Binanya. Bentuk bangunannya apa? Ajwaf, apa nakis, apa gitu loh maksud saya. Ajwaf. Kenapa? Ya, ain fi'il ilat. Aslinya apa ya, kawan?
Qala yaqulu ya, berarti aslinya qawala. Aslinya qawala. Wawunya diganti alif. Kenapa alasannya? Karena sebelumnya di fathah. Itu kan. Aslinya qawala. Kemudian diganti wawunya diganti alif jadi qala, berkata. Kata beliau, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih. Seandainya Allah tidak menurunkan, madis itu nafi kan, diartikan nafi ya. Seandainya Allah tidak menurunkan. Perhatikan di situ kalimat anzala. Anzala itu kan fi'il ya, fi'il madhi. Maka dia butuh apa? Subjek, pelaku. Berarti Allahnya yang pelaku. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya atau kepada hambanya, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya, khalqihi maksudnya makhluknya, maksudnya hambanya gitu ya, illa hadhihi surah, melainkan surat ini. Maksudnya surat apa ini? Al-Asr tadi lah. Lakafatsum, maka sungguh mencukupi mereka. Jadi maksudnya bukan gini ya Pak, maksudnya bukan surat Al-Asr ini sudah cukup semua menggantikan Al-Quran, bukan begitu, bukan. Antum jangan pahami seperti itu ya. Jangan dipahami omongan Imam Syafi'i ini, oh berarti surat Al-Asr ini sudah bisa cukup menggantikan seluruh Al-Quran. Bukan begitu. Maksud beliau, ya Imam Syafi'i maksud beliau adalah surat Al-Asr ini loh sudah cukup ya untuk menegakkan hujjah dari 4 pokok tadi. Ilmu, amal, dakwah sama sabar tadi loh ya kan. 4 pokok tadi maksudnya ya. Jadi sudah cukup itu maksudnya. Jadi surat Al-Asr ini kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya melainkan surat ini, maka sudah mencukupi mereka. Maksudnya mencukupi dalam 4 pokok tadi Pak. Tentang perintah berilmu, perintah mengamalkan ilmu, kemudian apa tadi? Mendakwahkan ilmu, dan sabar di atas mendakwahkan ilmu. Itu maksudnya Pak. Bukan kemudian jadi pahami, oh berarti ayat Al-Asr itu udah cukup semuanya lah, kita nggak butuh seluruh Al-Quran. Itu nggak kayak gitu, jangan dipahami begitu Mas ya. Nah, makanya pentingnya kita butuh dari pemahaman para ulama. Ya. Ini Wan ya. Jadi orang Islam minimal punya tadi 4 ya. Kita harus berilmu, berarti harus belajar. Kalau kita pengen berilmu ya harus belajar. Setelah belajar, antum amalkan ilmu. Setelah diamalkan, jangan lupa ajak orang lain, dakwahkan pelan-pelan sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah seperti itu ya sudah. Ya, sudah menyampaikan ilmu terus ya, kemudian kita bersabar di atas dakwah tadi atau di atas ujian berdakwah. Nah ini, itu masuk ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cukup ya Van ya? Ada pertanyaan gak nih dari pertanyaan Imam Syafi'i? Ngerti maksudnya ya? Ngerti gak? Ngerti ya Bu Reda ya? Baik ya kawan, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya. Oh iya, ini belum ditanya ini. Gak apa lah, besok lagi lah ya. Malaman ntar. Baik, demikian ya kawan ya. Gimana Pak? Nah, kenapa Pak? Ucapan Ibnu Qayyim Pak. Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan sabar itu ada salah satu anwa. Ada 4 macam. As-sabru ala, kalau bahasa Arab ini Pak ya, Anda bacakan ya.
Tadi Anda pakai bahasa Indonesia aja biar cepat ya. Kalau bahasa Arabnya as-sabru ila salasati aqsamin. Sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Al-awwal as-sabru ala ta'atillah hatta tuadda. Bersabar di atas ketaatan, menjalankan ketaatan Allah sampai ditunaikan. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah hatta tujtanab. Bersabar meninggalkan maksiat sampai sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar di atas ujian atau takdir Allah yang buruk. Nah ini Pak, ini ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ini, beliau sudah tatabbu ya, meneliti dari Al-Quran gitu ya, tentang apa sih kesabaran apa sih yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah berbicara tentang sabar itu ya, ada tentang dalam ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, dalam apa? Masalah ujian atau cobaan, masalah takdir tadi. Itu tatabbu beliau dalam Al-Quran. Sehingga kemudian beliau menyimpulkan ada 3. Ada yang lain Pak? Cukup? Fadlu Mas? Wal dalilu qauluhu ta'ala ini apakah untuk mengidentifikasi Ustaz untuk qaufnya ini fathah atau kan waw ini identik dengan dhamma Ustaz, gimana Ustaz? Ini kan masdar Mas. Qala yaqulu qaulan, qaul kan? Qauluhu kan ya? Ini pertanyaan qauluhunya. Iya, qala yaqulu qaulan. Coba tasrif deh. Qala yaqulu qaulan. Nah, itu masdarnya kan? Lah ini qaul. Ingat enggak? Iya, masdar dari qala kan? Iya. Masdarnya qala kulan apa qaulan? Kulan apa kaulan? Kan fa'lan maksudnya kan ya? Iya, fa'lan, kaulan. Bukan kulan Mas. Masdar nih Mas, dari kola Mas. Hari aku. Kaul ya, bukan kul, tapi kaul. Nah itu fungsi sorof tuh Mas. Anda bisa tahu kan kalau dibaca A, U atau dibaca bagaimana itu dari sorof tadi ya, dari wazan-wazan sudah kita hafalkan tadi. Baik, ada lagi kawan? Gimana Mas ini? Cukup? Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.